Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, kali ini saya akan mengulas naskah yang berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Naskah yang hari ini akan saya ulas yaitu naskah yang ukurannya sedang ini ya Sobat Klasik. Nah, ini saya dapatkan dari teman ya, warisan dari nenek moyangnya atau simbahnya, dan alhamdulillah dikasihkan ke saya seperti itu. Dan hari ini saya akan sedikit membahas mengenai bagian dari naskah ini. Nah, Sobat Klasik, sama seperti video saya sebelumnya, bahwa dalam satu naskah itu tidak selalu hanya menuangkan paparan satu penjelasan atau satu teks kitab saja. Nah, dalam satu naskah bisa banyak teks yang dijelaskan dalam keilmuan yang berbeda-beda. Nah, sama halnya dengan naskah yang akan saya bahas kali ini yang ada di hadapan Sobat Klasik ini. Nah, ini bisa Sobat Klasik lihat bahwa naskah ini meskipun tidak tebal, namun di dalamnya memuat 3 bahasan teks atau 3 keilmuan yang dibahas dalam satu naskah ini. Dan saya akan mengulas satu bahasan dulu ya, nanti bahasan teks yang lainnya, 2 yang lainnya akan saya bahas di video saya selanjutnya, seperti itu. Pertama saya akan mencoba melihat dari kondisi secara fisiknya dulu ya, karena ini sangat penting. Kita perlu mengetahui, Sobat Klasik perlu mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi fisik dari suatu naskah kuno. Apakah masih bisa diselamatkan dan bisa dibaca dengan baik, atau kondisinya sudah rusak dan tidak bisa terbaca dengan baik seperti itu. Nah, naskah ini secara kondisi alhamdulillah masih baik ya Sobat Klasik, masih meskipun sudah protol, sudah terlepas, jilitannya sudah beberapa terlepas. Ini dilihat dari sudah tidak teraturnya setiap lembar ya, dan yang mana sudah menjorok keluar-keluar. Nah, dan situ diakibatkan oleh jilitannya yang sudah mulai terlepas, dan ini tidak menghalangi untuk membaca atau tidak menghalangi kerusakan dari isi teksnya, dan yang nanti mengakibatkan sulit untuk dibaca. Nah, meskipun sudah terlepas secara jilidan, namun di dalam teksnya atau di bagian tengah teksnya itu masih sangat terlihat cukup jelas untuk dibaca mengenai isi dari teks tersebut. Nah, mengenai sampulnya ini tambahan ya Sobat Klasik. Sampulnya awal ketika ditemukan itu hanya berupa sampul tipis yang bentuknya itu sama dengan kertas dari teksnya, yaitu menggunakan kertas dluwang. Dan di sini saya tambahi dengan sampul dari kulit binatang. Nah, ini ada dari kulit ya. Nah, karena di sini itu ada tempat yang itu lumayan bagus dalam hal penjilitan. Ada orang yang masih menekuni dunia penjilitan, yaitu seperti membuat jilitan buku, membuat sampul seperti itu masih ada. Dan saya rasa di era sekarang sudah sangat langka, dan alhamdulillah di daerah sini, di daerah saya, sekitar saya itu masih ada orang yang melestarikan mengenai penjilitan itu menggunakan kulit ini. Dan perlu Sobat Klasik tahu, ini bukan sampul asli ketika naskah ini ditemukan, tapi ini adalah sampul tambahan yang fungsinya adalah untuk melindungi dari naskahnya agar tidak cepat rusak. Kalau naskah tanpa sampul dan kertasnya itu sudah mulai rusak, rapuh ketika dipegang, maka sampul salah satu cara sederhana, cara awal untuk melindungi dari si naskahnya agar tidak terlalu terjadi kerusakan mengenai jilidan, mengenai kertasnya dan lain sebagainya.
yaitu mengenai sampulnya. Nah, kalau mengenai kertasnya tadi sudah saya sebut sekilas bahwa alas yang digunakan untuk menuangkan tulisan teks naskahnya yaitu menggunakan kertas deluang. Nah, kertas deluang ini sangat familiar ya, dan pada masa dulu ketika menuliskan suatu naskah, di mana juga saya sering menjelaskan mengenai naskah-naskah kuno milik saya, itu memang banyak naskah-naskah yang menggunakan alas dari deluang. Di video saya sebelumnya, kalau sobat klasik ingin mengetahui secara detail, di video-video saya di channel ini, itu naskahnya kalau tidak menggunakan kertas deluang ya kertas Eropa, tapi kertas deluang dari beberapa naskah yang saya miliki hampir lebih dari separuhnya itu banyak yang menggunakan alas dari kertas deluang. Nah, itu mengenai kertasnya. Kalau mengenai tulisannya itu semua isi teks dari naskah ini menggunakan tulisan bahasa Arab ya, bahasa Arab atau juga ada yang bahasa Jawa dengan tulisan pegon, sehingga secara garis besar, secara umum bahwa teks yang ada dalam naskah ini berkaitan tentang berkaitan tentang ilmu agama atau tulisan yang sering digunakan dalam dunia pesantren pada masa itu dan juga masa sekarang, sehingga saya bisa menyimpulkan dari bacaan saya sekilas mengenai isi dari teks di naskah ini itu berkaitan dengan beberapa hal ya, tentang ilmu tauhid, lalu tentang amalan wirid, lalu juga tentang doa-doa yang bisa diamalkan oleh masyarakat pada masa dulu, dan juga tentang fikih. Nah, pada video kali ini saya hanya akan mengulas mengenai wirid ya, wirid naskah atau teks wirid yang ada di dalam naskah ini. Nah, di bagian awal sebelum membahas tentang naskah wirid, memang naskah ini mengulas sedikit mengenai ilmu tauhid. Nah, kenapa saya tidak mengulas mengenai teks yang ilmu tauhid? Karena teksnya hanya beberapa lembar saja ya, dan kemungkinan besar bagian lembar yang lainnya itu hilang karena faktor kerusakan atau terlepasnya jilidan, sehingga mungkin hilang protol dan sudah tidak ditemukan. Saya tidak juga dari yang punya awalnya tidak menemukan dari bagian dari yang terlepas dari jilidan ini, sehingga saya tidak akan mengulas mengenai yang bagian awal ya, karena hanya beberapa lembar saja dan isinya tidak berbeda jauh dengan ilmu tauhid yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, berkaitan tentang keimanan kepada Tuhan, kepada Rasul, kepada Nabi, dan beberapa bahasan tentang ilmu tauhid yang lainnya. Nah, ini teks yang belum pernah saya bahas mengenai wirid ini, dan ini menjadi menarik untuk saya ulas dalam video kali ini untuk memberikan tambahan pengetahuan untuk sobat klasik mengenai isi-isi teks yang ada dalam naskah-naskah kuno. Nah, diantaranya yaitu tentang wirid ya, bahwa naskah ini menjelaskan bahwa ada wirid yang kemungkinan besar diamalkan oleh orang masyarakat di pesantren atau masyarakat di kalangan umat Islam pada masa dulu, yang dinamakan wiridnya adalah wirid hizib ya. Terkenalnya wirid, atau dalam bahasa pesantren orang mengenal wirid itu biasanya juga dengan sebutan hizib, seperti itu, amalan-amalan yang mempunyai suatu kemanfaatan atau suatu kegunaan tertentu ketika mengamalkan dari wirid atau amalan tersebut, dan itu biasanya disebut dengan hizib. Dan ada beberapa hizib yang terkenal ya, memang diantaranya adalah hizib Bahar, hizib Nasr, hizib Nawawi, dan lain sebagainya. Dan teks di naskah ini menjelaskan mengenai hizib Bahar. Nah, hizib Bahar yang berasal dari
Abu Hasan Asyadzili. Nah, siapa Abu Hasan Asyadzili? Nanti akan sedikit saya jelaskan, dan saya akan memaparkan dulu mengenai berapa banyak amalan atau wirid tentang Hizib Bahar ini. Nah, memang tidak banyak ya wirid yang Hizib Bahar yang dijelaskan di naskah ini. Memang Hizib Bahar Abu Hasan Asyadzili memang tidak panjang, tidak banyak, tapi saya rasa ini menjadi suatu hal yang penting untuk diketahui bahwa pada masa dulu orang banyak melakukan wirid-wirid yang kalau di era sekarang memang banyak wirid-wirid macam-macam, dan itu tidak terlepas dengan wirid-wirid yang sudah diberikan atau diijazahkan oleh para ulama-ulama dulu di era sekarang. Dan ini belum tentu masyarakat atau kalian sobat klasik yang masih tahap belajar di pesantren, di madrasah, atau juga kalian di golongan era milenial mengetahui mengenai hizib, macam-macam hizib ya, hizib Bahar, hizib Nasr dan sebagainya, kalau tidak mendalami atau mempelajari mengenai pengetahuan itu di dalam kitab-kitab para ulama, terutama di ulama-ulama tarekat seperti itu. Nah, Hizib Bahar dianggap sebenarnya dari hasil bacaan saya, beberapa bacaan yang saya dapatkan di dalam kitab-kitab misalnya Kafsul Dunun, atau juga di beberapa website yang lumayan valid ya, seperti di NU Online, atau di beberapa website yang tidak diragukan mengenai kevalidan dari tulisan-tulisan yang ada di website itu, bahwa banyak yang meyakini bahwa Hizib Bahar ini mempunyai suatu keampuhan atau kemanfaatan yang istimewa seperti itu. Nah, itu keyakinan para orang dulu, para ulama ketika mengamalkan hizib ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan mengenai keampuhan dari hizib-hizib tersebut, tapi saya akan sedikit mengulas isi dari Hizib Bahar itu apa. Nah, dan naskah ini juga mengulas atau menjelaskan bahwa hizib atau amalan wirid yang dipaparkan di naskah ini disebut dengan Hizib Bahar bagian awal. Saya bisa menyebut bahwa teks naskah ini adalah Hizib Bahar sebelum saya mengecek di beberapa sumber, beberapa referensi, bahwa lafaz-lafaz yang tertuang di dalam teks di naskah ini adalah merupakan bagian dari amalan wirid dari Hizib Bahar. Saya mengetahui bahwa ini adalah Hizib Bahar adalah dari ulasan bagian awal sebelum mengulas atau menjelaskan mengenai lafaz dari amalan hizibnya. Karena disebut di situ, ini saya akan bacakan di bagian awal sebelum kata pengantar basmalah disebutkan dengan lafaz hadza hizbul bahr li Abi Hasan Asyadzili. Nah, dari situ baru saya melakukan pengecekan apakah memang lafaz di dalam teks di naskah ini adalah sama dengan Hizib Bahar yang ada di dalam beberapa sumber kitab, beberapa sumber buku yang lainnya, dan ternyata memang sama lafadznya itu. Saya mengatakan dari beberapa literatur yang saya baca mengenai Hizib Bahar dan saya cocokkan dengan teks dalam naskah ini, itu sama, lafadznya sama. Makanya saya meyakini memang lafaz ini adalah Hizib Bahar karena mempunyai kesamaan dengan beberapa literatur dan referensi kitab-kitab yang menjelaskan tentang lafaz dari Hizib Bahar. Nah, sebelum membahas tentang Hizib Baharnya, saya akan sedikit mengulas mengenai Abu Hasan Asyadzili. Nah, Syekh Abi Hasan Asyadzili atau Abu Hasan Asyadzili merupakan salah satu mursyid atau orang dalam Torekot Syadziliyah ya. Torekot Syadziliyah itu kalau sobat klasik tahu salah satu torekot muktabaroh, torekot yang yang kevalidan bahwa itu diakui atau sampai kepada Rasulullah di Indonesia. Salah satunya adalah Torekot Syadziliyah ini. Ada beberapa torekot yang lain memang yang
familiar dan terkenal di Indonesia seperti Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah, Thariqat Tijaniyah, Thariqat Syatariah dan sebagainya. Dan Thariqat Syadiliyah ini juga merupakan salah satu thariqat yang menjadi menjadi acuan atau orang-orang masyarakat Indonesia, sebagian masyarakat Indonesia mengamalkan amalan dari Thariqat Syadiliyah ini. Nah, Thariqat Syadiliyah ini Abu Hasan Asyadzili merupakan salah satu mursyid atau salah satu orang awal berdirinya Thariqat Syadiliyah. Nah, beliau seorang ulama yang lahir di Maroko ya. Dari beberapa sumber yang saya baca, beliau adalah lahirnya itu berasal dari Maroko sekitar tahun 590-an Hijriah. Nanti bisa sobat klasik cek juga di beberapa kitab, beberapa sumber atau website yang valid, bisa sobat klasik cek bahwa kapan lahirnya dari Abu Hasan Asyadzili. Dari saya sih sekitar 590-an ketika saya melakukan riset kecilan di dalam beberapa literatur kitab. Nah, beliau ini seorang ulama yang mempunyai sanad sampai kepada Rasulullah, seperti itu. Kalau berbicara mengenai silsilah sanad atau silsilah beliau, bahwa beliau sanadnya itu dari Rasulullah, merupakan keturunan sampai kepada Rasulullah melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan juga istrinya Fatimah, seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri Thariqat Syadiliyah itu terkenal dan salah satu pusat Thariqat Syadiliyah. Kalau sobat klasik ingin ketahui mengenai di mana sih pusat Thariqat Syadiliyah, kalau Qadiriyah Naqsabandiyah itu kan misalkan di Pondok Pesantren Redoso Peterongan, atau dulu juga Kiai Haji Adlan Ali, itu merupakan orang yang terkenal dengan, atau pondok pesantren yang terkenal dengan Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, kalau Thariqat Syadiliyah itu salah satunya adalah di Pondok Pesantren Peta Tulungagung ya. Kalau sobat klasik tahu, salah satu pondok pesantren terbesar di Tulungagung yaitu Pondok Pesantren Peta namanya, singkatan dari Peta. Itu merupakan pondok pesantren yang bentuknya thariqatnya adalah Thariqat Syadiliyah, dan itu santrinya banyak ya. Nanti bisa sobat klasik lihat bagaimana perkembangan Thariqat Syadiliyah dan masih berdirinya pondok pesantren tersebut hingga sekarang, dan thariqat itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Thariqat Syadiliyah itu masih ada hingga sekarang, sehingga Hizib Bahar dalam Thariqat Syadiliyah dari Abu Hasan Asyadzili, saya rasa sampai sekarang masih banyak yang menggunakan amalan wirid ini. Dari beberapa pesantren yang masih mengarah pada Thariqat Syadiliyah, sehingga Hizib Bahar ini kemungkinan besar di pondok pesantren yang dengan madhab Thariqat Syadiliyah masih diamalkan. Nah, itu sekilas mengenai Thariqat Syadiliyah ya. Saya akan masuk ke tentang Hizib Baharnya. Nah, Hizib Baharnya di dalam Thariqat Syadiliyah dari Abu Hasan Asyadzili, isinya tidak terlepas dari amalan-amalan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, yang isinya tentang sholawat, lalu doa, lalu juga penyebutan tentang asma-asma Allah, dan selalu ada selingan mengenai ayat-ayat Quran, bagian ayat Quran ya, seperti lafadz ayat Quran Hamim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Nah, itu merupakan bagian-bagian ayat Quran yang masuk dalam Hizib Bahar dari Abu Hasan Asyadzili ini. Nah, kalau mengenai lafadz awalnya, saya tidak akan membaca Hizib Baharnya sampai akhir ya, tapi sedikit bagian awal dari Hizib Bahar itu, yakni begini: Ya Allah, Ya Ali, Ya Adim, Ya Halim, Ya Alim, Anta Rabbi, wa ilmuka hasbi, fa ni'mar Rabbu Rabbi, wa ni'mal hasbu hasbi, tangsur man tasya, wa antal azizur rahim. Nas'alukal ismata fil harakati wasakanati wal kalimati wal irodati wal hadarati minadunun wa syukuni wal auhami asanizalil qulub an musyahadah al huyub faqadib tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalam
syadida wa yaqul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Nah, itu bagian awal tentang lafaz dari Hizib Bahar Abu Hasan Asy'adzili. Nah, beberapa ayat yang tadi saya katakan yaitu seperti lafaz hamim, kaf, ya, ain, shad. Kalau di naskah ini memang tidak ada penjelasan mengenai tata cara pembacaan Hizib Bahriyah. Saya membaca dari literatur yang lain mengenai bagaimana pengamalan, bentuk pengamalan ketika mengamalkan dari Hizib Bahar ini. Ternyata bagian yang ayat-ayat Quran itu tidak hanya dibaca sekali. Nah, seperti kata lafaz hamim, ain, kaf, ya, ain, shad itu dibaca berulang kali. Misalkan yang lafaz hamim. Nah, di sini di lafaz hamim itu dibaca sebanyak 7 kali, dan juga karena di dalam teksnya tertulis juga lafaz hamim itu ditulis dengan 7 kali juga, hamim, 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 hamul amru waja'an nasru alaina la yang suruna. Itu salah satu bagian lafaz Quran yang tertuang di dalam Hizib Bahar ini. Selain hamim, kaf, ya, ain, shad juga ada lafaz to, sim, mim. Nah, itu juga tercantum mengenai bagian lafaz Quran yang masuk dalam Hizib Bahar. Dan terakhir yaitu tentang ayat kursi, itu juga ada di bagian tengah ketika melafadzkan mengamalkan Hizib Bahar ini ada ayat kursi yang dibaca, yang mana ayat kursi itu kan bagian dari ayat Quran juga ya. Dan dari sini saya bisa mengatakan bahwa Hizib Bahar ini bukan hanya suatu amalan yang wirid yang hanya berkaitan tentang sholawat, lalu lafaz-lafaz untuk tentang keesaan Allah dan sebagainya, tapi di situ juga ada lafaz-lafaz Quran yang menurut beberapa ulama, beberapa orang, bahwa di situ ada kemanfaatan tersendiri dari lafaz-lafaz Quran, dari pembacaan amalan Hizib Bahar ini, bahwa di situ ketika orang mengamalkan ini maka akan mendapatkan suatu keistimewaan. Salah satunya ya ini nanti bisa sobat klasik cross check mengenai kegunaan dari Hizib Bahar, yaitu banyak yang mengamalkan Hizib Bahar ini untuk ketika terjadi perselisihan dengan orang agar agar melumpuhkan musuh seperti itu, atau juga ketika mau ada pencuri di rumah untuk melindungi rumah dari para pencuri, para perampok dan sebagainya. Nah, amalan Hizib Bahar ini bisa menjadi suatu pilihan untuk menjadi cara penjagaan terhadap rumah agar tidak disatroni atau tidak didatangi oleh perampok dan sebagainya. Karena banyak yang mengatakan ketika diamalkan hizib ini, rumahnya itu orang yang akan merampok akan melihat di depan rumahnya itu seperti kayak lautan luas, sehingga ketika akan masuk itu akan kesulit untuk menjangkau karena harus melewati lautan dengan air yang sangat banyak itu. Nah, itu salah satu manfaatnya, tapi itu perlu di cross check ulang apakah memang kegunaan itu memang masih bisa digunakan atau bisa dirasakan di era sekarang atau tidak, karena zamannya sudah berbeda dan juga kemungkinan besar juga efeknya juga akan berbeda seperti itu. Nah, itu mengenai kegunaan dan isi dari Hizib Baharnya. Nah, kalau mengenai relevansi di era sekarang ya, bahwa masih sangat relevan ya, dengan adanya pondok pesantren sampai sekarang yang masih berafiliasi pada Thariqat Syadziliyah, maka saya katakan bahwa Hizib Bahar ini juga masih relevan dan juga masih diamalkan. Dan kalau membaca mengenai isinya, tidak ada salahnya atau tidak ada permasalahan jika hizib ini diamalkan di era sekarang, karena isinya juga berkaitan tentang sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi, lalu lafaz-lafaz tentang keesaan Allah, lalu juga amalan untuk meminta ada hajat ketika menginginkan sesuatu. Di situ ada lafaz-lafaz untuk meminta pertolongan kepada Allah, untuk meminta dilancarkan kepada Allah, dan juga ada ayat-ayat Quran yang tidak ada penyimpangan dari yang ada dalam ayat-ayat Qurannya secara secara normatif dari ayat Quran tersebut. Sehingga saya rasa
hizib ini masih, jika ada yang mau mengamalkan di era sekarang, masih sangat relevan karena isinya tidak ada sesuatu yang menyimpang seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai bagian dari naskah ini. Semoga memberikan manfaat untuk sobat klasik. Nanti akan saya jelaskan bagian teks yang lainnya di dalam naskah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.